lagi sama kita di Lenike sama aku Ike dan Leni. Hari ini kita mau bikin video tentang ngobrolin drama. Sebenarnya drama ini udah lama kita tonton. Udah selesai lama. Jadi yang mau kita bahas kali ini adalah drama Twinkling Watermelon. Ya. Baru aja rilis 2023 ya. Iya. Gimana kamu dulu coba? Yang pas episode keberapa sih aku lupa, pokoknya si Enjol anaknya Hayi-chan ini dia tuh balik ke masa lalu. Itu tuh aku tuh nggak ngeh banget tau kalau ternyata itu tuh ibunya sama bapaknya gitu kan. Aku tuh nggak ngeh kalau itu masa lalu, soalnya kan nggak kayak ada dua video yang berbeda gitu kan, terus tiba-tiba pas nyetain Engyol, terus habis itu nyeritain Hayi-chan, kira itu tuh kayak ya nyambung satu aja, masa gitu ya. Tak pikir sama-sama di masa yang sama gitu loh, terus sih cuman beda sekolah aja gitu kan. Ternyata itu masa lalunya ayahnya gitu. Aku juga baru sadar tuh setelah beberapa, ternyata ini tuh masa lalu. Taunya tuh yang setelah sama bapak Viva itu loh. Kan taunya yang waktu itu bukan sih, ternyata kalau itu tuh bapak sama ibunya kan. Yang Hayi-chan siapa sih Engyol juga bingung nyebutin ininya loh waktu dia baca name tag-nya itu. Hayi-chan kan bapakku gitu. Terus dia baru pas lihat korannya waktu itu. Ternyata dia balik ke mana masa lalu. Itu awalnya aku nggak ngeh banget sih, tapi dia ya udah di masa 2023 gitu. Ternyata balik ke masa lalu gara-gara dia masuk ke Viva La Vida itu kan. Tapi menurut aku drama ini tuh keren banget, gimana ya, soalnya itu apalagi ini ya, perannya, aktingnya mereka, terus maksudnya di sini kan mereka berperan sebagai, bukan mereka sih, ini ya semuanya itu kayak pakai bahasa isyarat gitu kan. Banyak komunikasinya pakai bahasa isyarat dan itu bener-bener kayak menjiwai banget gitu mereka itu. Yang luwes, terus yang apalagi si yang jadi ibunya Engyol, si Chung-a. Iya ya ampun, itu dia tuh ekspresinya, terus apalagi yang nyanyi pakai bahasa isyarat itu keren banget sih. Aku kan waktu itu lihat BTS-nya ya. Itu katanya dia tuh kayaknya tuh bilang kalau dia belajar itu bahasa isyarat yang buat nyanyi itu, buat lagu itu tuh sekitar 2 minggu atau semingguan gitu sebelum tag video itu. Makanya sampai dia tuh bener-bener maksimal banget ininya peranin drama itu. Makanya aku kan kalian tahu sendiri kan di TikTok tuh banyak banget tuh drama wajib ditonton Twinkling Watermelon, karena emang gimana sih gini malah siapa Hayi-chan bukan Engyol, dia sebutin apa karena dia yang di situ ini ya yang bisa yang normal ya, yang bisa ngomong di keluarganya. Dia di keluarganya disebutnya apa sama kakaknya itu, ada kan disebut apa gitu loh, lupa. Nah terus itu masa kecilnya siapa sih, aku ngeliat tuh masa kecilnya Engyol yang dia tuh kayak harapannya keluarga, terus dia tuh kayak seakan-akan dia tuh dituntut sama orang tuanya itu kayak misalnya nanti buat ngejagain kakaknya. Jadi dia tuh kayak di situ tuh nggak bisa mengekspresikan apa maunya dia, sebenarnya dia tuh juga kayaknya nggak paham aku sebenarnya pengen gimana, dia kayak nggak tahu gitu kan. Terus aku di situ tuh kayak sedih, ya ampun, seorang anak kecil gitu. Seandainya ini kalau emang ada bener-bener kisah kayak gini, ini seorang anak kecil terus orang tuanya di keluarganya pakai bahasa isyarat dan dia satu-satunya kayak jadi harapan. Terus itu tuh aku tuh nangis banget itu ngelihatnya tuh kayak keren banget drama ini. Tapi habis itu setelah dia yang balik ke masa lalu itu aku jadi gini loh, kayak kita tuh nggak tahu ya kehidupan masa lalunya orang tua kita sampai mereka itu bisa jadi kayak sekarang gitu kan. Kayak masa sulit mereka kan maksudnya kayak orang tua tuh tahu masa lalunya anak, tapi anak tuh nggak tahu ya masa lalunya orang tua, maksudnya secara detail. Apalagi kayak siapa yang Engyol bisa benar-benar masuk ke dunia orang tuanya gitu, kayak wow.
ternyata berat banget yang Hichan sama Chung Ah waktu. Iya, ternyata juga Hichannya tuh sebenarnya tuh juga nggak tunarungu ya. Iya, ternyata dia kecelakaan. Jadi kayaknya tuh Eun-gyeol itu tuh kayak misinya menurutnya dia tuh mencegah biar bapaknya ini nggak kecelakaan itu kan. Tapi yang namanya takdir kan nggak bisa diubah. Terus juga ada yang ini loh, banyak yang nyebutin itu ya di TikTok. Aku tuh udah nge-save-in ini loh, tapi aku juga bertanya-tanya gitu loh, kenapa kok habis itu kan nggak disebutin kan setelah si Chung A-nya, emang nggak ceritain ya, kalau ceritain kan bakal panjang. Habisnya kecelakaan itu Chung A-nya gimana gitu loh, ngelihat apa responnya dia waktu ngelihat siapa si Eun-gyeol Hichan-nya. Soalnya kan waktu itu yang terakhir itu si Chung A-nya ikut ayahnya keluar negeri kan. Nah habis itu mereka ketemunya lagi gimana kan nggak diceritain kan ya. Soalnya gitu. Si Eun-gyeol-nya balik lagi ke masa depan. Tapi waktu peresmian apa sih aku nggak tahu, yang kerja sama antara grupnya Eun-gyeol sama perusahaannya keluarganya, itu kan setelah dia masuk di masa lalunya itu kan kayak berubah gitu kan nasib keluarganya. Nah pas peresmian itu tuh katanya si Hichan ini itu lulusan universitas Amerika juga, jadi kayaknya tuh sama kayak universitas yang Chung A. Jadi emang ini ya, gara-gara kejadian itu, gara-gara Eun-gyeol masuk ke masa lalunya orang tuanya, terus masa depannya orang tuanya jadi berubah gitu ya. Jadi sedikit berubah. Karena mungkin sebelumnya kan emang kayak keluarganya si Eun-gyeol ini kan kayak kurang mampu, terus pernah juga kan nanya ke ibunya kalau dia tuh bilang kalau dia nggak punya keluarga gitu loh. Si Chung A-nya itu. Chung A kan bilang kayak gitu. Terus setelah masuk ke dunianya Chung A yang masa lalu, ternyata dia anaknya orang kaya ya sebenarnya. Dan akhirnya bisa ngerubah, soalnya dia mungkin dulunya tuh pas si Eun-gyeol belum masuk kan, si Eun-gyeol ini kan pas balik ke masa lalu kan agak ikut campur juga kan sama urusan, jadi otomatis jadi Chung A tuh akhirnya tuh dapat pengakuan gitu loh. Mungkin dari dulu bapaknya. Sebelumnya tuh ceritanya nggak gitu. Soalnya nggak ada yang ngebela dia kan, nggak ada yang bisa komunikasi sama dia. Aku tuh jengkel banget lah waktu yang pasiennya yang bagian ibu tirinya, sebenarnya tuh bukan ibu tirinya ya, karena dia tuh sebenarnya guru, tapi dia tuh kayak berlagak kayak berkuasa di rumah itu, karena kan bapaknya si Chung A tadi kan sering dinas keluar gitu kan, terus jadi Chung A ini suka disiksa gitu sama ibunya. Itu jengkel banget aku ngeliat itu tuh. Tapi itu aku tuh kurang leganya tuh gini loh, waktu ketahuan kan deh di terakhir itu kok ternyata itu si Chung A ini sering dikurung di ruangan itu gitu kan. Terus habis itu nggak tahu gitu loh, jadi menderita kayak gimana sih yang ibunya tadi itu, ibu tirinya itu kan nggak diceritain kan. Padahal aku tuh pengen lihat itu, pengen dia tuh ngerasain gitu loh. Iya, pengen ngerasain. Soalnya gitu yang pas di tahun 2023 yang di tahunnya Eun-gyeol itu kan, di sini kita ke Sejong ya. Sejong kan waktu itu kayaknya fitting baju gitu kan sama ibunya, terus sih ketemu sama itu ibunya, ibu tiri ya, siapa sih? Oh iya, ternyata mereka kan temenan. Iya, temenan sama ibunya. Di situ tuh ibunya Chung A ini, ibu tirinya Chung A ini kayak orang yang kaya gitu kan. Tapi setelah balik ke masa dan ceritanya berubah, kita nggak tahu karena terus nggak muncul lagi kan habisnya. Terus ibunya Chung A tuh gimana, nggak muncul juga kan ya itu. Terus gimana, terus ternyata yang bikin perjalanan waktu itu siapa? Kakeknya. Kakek Viva itu, kakeknya Sejong. Aku suka sih karena drama ini tuh kisah hidupnya itu banyak banget pelajarannya yang bisa diambil. Maksudnya kalau di luar nggak tahu cerita ini kenapa nggak dijelasin, kenapa itu nggak dijelasin, di luar itu semua itu drama ini tuh emang keren banget, bagus banget drama banyak ini. Makna yang bisa dipetik ya. Makanya kadang tuh kita tuh kayak sebagai anak itu kayak suka nggak terima gitu ya, nggak terima kalau lagi dibilangin gitu ya kan, kita suka kayak aku lo bener gitu. Iya, tapi nanti emang semua tuh bakal dirasain kalau kita udah jadi seorang ibu gitu.
Nanti kalau pas karena emang awal mula apa si Eungyul balik ke masa lalu ini kan sebelumnya dia juga sempat berantem sama ayahnya kan. Iya, yang terakhir kan itu kan dia berantem. Kenapa sih kamu tuh kok nggak cerita gitu kan, kata bapaknya itu. Kamu tuh cerita. Terus Nenggala bilang ini kan, kalau aku cerita percuma, bapak itu nggak bisa denger musikku gitu kan. Itu tuh waktu itu dia ngomong gitu, aku sebenarnya tuh ya ampun Sakit tega banget banget tuh ya. ya. Tapi namanya anak ini ya, biasa Karena mungkin anak-anak dia ABG. juga enggak, mungkin karena dia juga tertekan juga kan. Iya, karena soalnya dari jadi- kecil kan kayak gitu kan, apalagi waktu kebakaran itu, yang rumahnya kebakaran. soalnya dia nggak bisa mengekspresikan dirinya gitu kan, nggak ada yang bisa Mm-mm. di keluarganya. Pokoknya jadi kayak serba salah gitu. Terus makanya waktu Eungyul balik ke masa lalunya tuh kayak obat sih menurutku, kayak terbalaskan gitu loh. Kenapa sih kok gini, kenapa sih kok gitu, ya ampun ternyata orang tua aku tuh kayak gini banget ya hidupnya. Apalagi yang kisahnya Hichannya tinggal sama neneknya, terus neneknya tuh sayang banget sama Hichan, kayak kekeluargaannya tuh wah. Meskipun apa orang tuanya Hichan sendiri itu juga Ternyata ternyata dia dari keluarga yang broken juga. Jadi pokoknya sempurna cerita ini tuh. aku suka. Bagus Terus ini banget. loh Saman ngeh nggak sih yang waktu itu kan Hichan kan jadi dia tuh jadi tunarungu gara-gara kecelakaan. Nah di rumah sakit waktu itu kan dia bisa ngomong ya, Iya. dia bisa ngomong kan, cuman nggak bisa denger aja tapi dia bisa ngomong. Karena waktu itu sempat juga pas Eungyul mau pamitan pergi, dia ngomong sama Hichan, udah lah nggak apa-apa gitu, kamu pulang aja gitu loh. Itu tuh ngomongnya tuh ada suaranya nggak sih, aku lupa. Ada. Itu ada suaranya. Ada, Ya? dia ngomong, dia bisa ngomong, cuman nggak bisa Cuman denger. nggak bisa dengerin. Tapi pas waktu dia di 2023 ini, Yang pas di- jadi bapaknya si Eungyul, dia nggak nggak ngomong bersuara gitu ya. gitu ya. Padahal kan kecelakaannya cuma nyebabin dia nggak bisa, Nggak bisa denger denger, aja iya. ya kan. Terus kenapa kayak mungkin iya ya. Aku Iya, tuh ya. aku tuh waktu itu mikir gitu, kenapa dia nggak ngomong gitu ya. Ya. Maksudnya kan dia bisa ngomong gitu, cuma nggak bisa denger aja gitu kan. Kalau si Cunganya kan bener, dia emang nggak bisa, cuman waktu dia nangis itu kan cuman cuman gitu aja. Itu sih yang bikin aku penasaran banget, kenapa si Yichan ini memutuskan buat ya udah dia pakai bahasa isyarat aja, padahal sebenarnya dia juga masih bisa komunikasi lewat Bisa bersuara. Ya. tapi mungkin ada scene yang itu pas akhir-akhir tuh si Hichannya ngomong, karena pas dia tahu dia udah nggak bisa denger itu kan, jadi mungkin dia susah juga ngenalin suara orang gitu loh. Jadi mulai dari situ tuh dia Jadi yaudah pakai, perlahan-lahan kayak nggak bisa ngomong, maksudnya. jadi mau ngomong pun dia juga percuma gitu loh, soalnya kan dia nggak bisa denger suaranya juga kan. Jadi mungkin dia mutusin buat pakai bahasa isyarat aja. Iya, bagus. Sedih ya, cerita sedih. Aku tuh nangis beberapa kali sih nonton drama itu tuh. Sedih banget, apalagi persahabatannya mereka ya. Aduh, aku suka banget tapi waktu mereka lagi main musik, waktu suka semua aku. Lagu yang Wah, ini- terakhir tuh bagus banget sih, apa sih judulnya? Yang mana sih, yang pas masih di dunia? Bukan yang apa, nyewa villa itu kalau nggak salah. Oh iya iya. Kayaknya jadi soundtrack juga sih. Dan ternyata yang dikasih sama kakek Vivanya yang ini, kamu dengerin ini, nanti kamu apa dibikin notnya apa gimana gitu sih. Ternyata tuh ciptaannya Lagunya bapaknya sendiri. Iya. Punyanya Hichan. Aku waktu itu mikirnya tuh itu punyanya bapaknya, Bapak Viva itu. Enggak, soalnya Jadi kan bapak dia Vivanya kan bilang enggak, itu bukan ini penyapa, punya musisi yang enggak dikenal gitu. Aku mikirnya tuh ya Bapak Viva itu loh, tapi ternyata bukan. Cuman tuh drama ini tuh kayak ini ya, kayak disambung-sambungin gitu ya jadinya ya. Tapi Apalagi- karena alurnya maju mundur, awalnya aku emang nggak ngeh sih kalau itu kayak masa lalu sama masa depan. Terus ini juga ini loh, ada TikToknya dari Hasi Biragang. Dia punya pertanyaan juga sama yang tadi kita omongin itu. Gimana reaksi Chung A setelah tahu Hichan jadi tuli kayak dia? Karena itu emang nggak di spill ya. Emang gak jelasin. Terus
Gimana reaksi Watermelon Sugar setelah tahu pentolan bandnya udah nggak bisa denger suara lagi? Iya itu habisnya dia masuk rumah sakit tuh kan teman-temannya belum ada yang datang kan itu, cuman Hichan pamitan dah gitu aja kan. Enggil. Iya salah, Enggil Sama neneknya aja sih. Ya ampun itu waktu tahu neneknya gitu tuh sedih banget aku. Kayak gimana ya, orang yang tersayang tiba-tiba kayak dunianya hancur kan. Iya. Hukuman seperti apa yang terima kakak tirinya cuma setelah dia enggak yang nabrak ini, yang nabrak. Karena waktu itu kan cuma mentok di polisi udah gitu kutok kan, habis itu kan si Enggilnya kan balik ke masa depan. Terus sampai sama ibunya, seibunya kan kita juga nggak tahu, makanya aku pengen lihat mereka sengsara dulu gitu loh. Kok bisa kayak Viva jadi master time travel, bukannya dia cuma legenda rocker? Kan kata Candi Rocker juga manusia, kok yang ini punya kekuatan ya itu, namanya juga drama guys. Bisa ini aja. Kan drama, jadi ini kan drama fantasi. Drama fantasi. Terserah penulisnya. Gimana ingatan baru 95 tentang Eungyul? Apakah sosoknya dihapus dari memori atau digantikan orang? Kalau ini aku sempet notice ini loh. Kan waktu pas bapaknya terakhir itu jadi bapaknya kan habis perform gitu kan, terus si Eungyul sama temen-temennya tampil. Mau tampil, jadi dia kayak ganti baju gitu kan. Nah ketemu si bapaknya ini, terus bapaknya tuh bilang gimana penampilan ayah gitu kan. Nah dia bilang kayaknya tuh bilang apa sih Eungyul kayaknya waktu itu, dia tuh makasih gitu loh karena akhirnya Hichan tuh menuhin janjinya gitu loh buat nggak jatuh kan, soalnya sebelum pamitan di masa lalu itu kan Hichan bilang kalau aku bakal bakal tetap sukses gitu loh meskipun aku nggak bisa denger gitu kan. Kayak ngewujudin impian neneknya gitu kan. Terus habis itu pergi kan si Eungyulnya ini. Nah pas itu kaset yang jatuh yang dikasih Pak Viva itu jatuh, dan itu kayak seakan-akan inget gitu kan bapaknya tuh, jadi itu kayaknya ayahnya tuh tahu ini tuh pernah ada di masa laluku, jadi kayaknya tuh emang sadar kok bapaknya tuh ya kalau. Terus si Baruda apa sih itu? Ya, si temen-temennya gengnya bapaknya ini juga waktu si Eungyul tampil tuh dia sempat bilang gini, kok aku kayak pernah lihat ya, tapi siapa gitu loh. Jadi sebenarnya emang nggak hilang dari ingatan ya kan, cuman mereka tuh mungkin nggak sadar aja itu ternyata tuh anaknya si Chan atau gimana. Tapi bapaknya tuh kayaknya sadar deh kalau itu tuh anaknya dulu itu, ya kan. Cuman nggak tahu gimana caranya. Iya, cuman nggak tahu kok bisa jadi anakku lagi gitu. Iya. Gimana sama nasib keluarga On Eun? Ini ibunya siapa? Anaknya siapa? Sekyong. Anaknya Sekyong. Iya, emang tuh nggak dijelasin lagi ya, soalnya tapi ini kayaknya udah cerai nggak sih? Soalnya kan di 2003 waktu itu kan cerai kan, emang udah cerai kayaknya. Iya, terus dia balik lagi ke masa lalu buat nyari tahu siapa sih sebenarnya cinta pertama ibunya gitu loh, biar dia tuh gak nikah sama bapaknya gitu. Tapi ternyata emang cinta pertama ibunya tuh ya bapaknya itu. Bapaknya itu, tapi nggak tahu rujuk apa enggak setelah nggak tahu. Terus habis itu terus akhirnya tuh gimana sih, akhirnya mereka bareng lagi ya itu ya. Iya, cuman kan harusnya kan bareng-bareng kan baliknya tuh, ternyata si Eunyu ini kesasar gitu kan kayaknya di sawah, mau ngapain kan juga nggak di-spill kan, mau ngapain gitu loh sebenarnya. Dia tuh naik motor terus ke area situ. Apakah Eungyul tetap belajar gitar sama kakek Viva? Kan dulu dia ketemu kakek Viva pas lagi nangis setelah dibully karena miskin. Sekarang keluarganya jadi kaya. Terus gimana alur pertemuan mereka? Oh, iya juga sih. Iya ya. Ternyata banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum ada jawabannya. Tapi ini pertanyaan detail banget loh. Iya, dia ya. Soalnya karena dia kembali kan otomatis semua itu kan jadi berubah gitu kan. Terus gimana dong jadinya gitu kan, ya nggak tahu. Season 2 aja. Apakah kakek Jinsu masih hidup di 2023? Iya, ini juga nggak karena jelasin, cuma ada fotonya itu aja. Yang terakhir itu kan nggak ada ya pas di acara apa sih itu. Nggak ada, cuma ada fotonya aja. Udah mati paling, udah meninggal mungkin. Apakah Choi Sekyong masih sering kena mental di masa tuanya? Karena nggak dijelasin ya, soalnya waktu itu kayaknya si Eunyu
pas Eun-yu Eun-gyeol. on you itu Oh, loh. ibunya apa anaknya? Anaknya Anaknya itu ya itu, loh. Pas harusnya dia balik ke masa depan, waktu itu kan dia sempet pergi lagi kan, padahal kan udah janjian gitu sama Eun-gyeol. Iya. Kayaknya dia tuh masih mau nyelesain beberapa hal gitu kan. Nah, nggak tahu karena kita nggak di-spill juga hal apa yang mau dia selesain gitu kan. Kayak gantung gitu kan. Jadi kan nggak tahu gimana nasib keluarganya si Sejong. Maksudnya perubahan apa yang dibikin gitu loh. Iya, nggak ada ya, itu nggak dijelasin ya. Karena Padahal mungkin di sini tuh lebih ke lebih ke Eun-gyeol. fokus ke Eun-gyeol, keluarganya si Eun-gyeol. Iya, karena sebenarnya harusnya ada sih ya di spill dikit, soalnya kan dia kan juga balik ke masa lalu kayak tentang masa depannya dia, jadi kan kayaknya harus ada gitu loh penjelasannya, tapi ini enggak ada. Ya udah nggak apa-apa, biar aja. Dimana ini Ini dimana yang nggak tahu. ini kayaknya dia udah jadi artis terkenal di entah berantah gitu kan. Makanya sama penulisnya nggak di-spill lagi. Atau dia udah sukses gitu. Iya. Nggak jadi penyanyi lagi mungkin. Kayaknya dia emang cuman selingan aja deh masuk ke dalam Cuma itu jadi ya, cuma pemeran figuran gitu aja. aja. Cuma jadi namanya? Apa sih pelengkap. Jadi kalian yang belum nonton Twinkling Watermelon ini pokoknya wajib recommended banget sih filmnya. Wajib banget kalian Soalnya nonton. banyak pelajaran yang bisa dipetik gitu dari film ini. Dan enggak sih kisah cintanya justru sedikit ya, banyakan kayak kedekatan keluarga, gimana hubungan orang tua sama anak, itu sih yang aku oke banget drama ini tuh. Ada tambahan lagi nggak? Udah sih. Udah. Pokoknya kalian harus nonton itu aja sih. Sebelum menutup 2023 wajib banget nonton, tapi 2023 nanti uploadnya Januari lagi. Oke guys, itu tadi ngobrol drama Twinkling Watermelon bareng kita. Ini mungkin agak ngalor ngidul, gak ada arah ya. Iya, tapi karena tapi semoga kalian bisa mencerna apa yang kita omongin dan bisa mungkin kalau yang udah nonton paham kali ya kita ngomong apa. Tapi belum nonton kan harus nonton, wajib. Makasih yang udah nonton video ngalor ngidul ngobrolin drama Twinkling Watermelon. Pokoknya dramanya recommended banget, kalian harus nonton. Dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen video kita. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.